Ini bukan telur ikan ya guys, tapi sperma ikan. Emang cuman kalian doang yang punya sperma? Ikan juga punya kali. Mimin tuh nyamperin sajian ikan yang paling unik di Seoul guys. Namanya Nakwon Fish Market. Ikannya tuh aneh-aneh dan disajiin dari masih hidup ya. Terus bisa dibikin sashimi, sushi, stew, ataupun grill. Nah ini Mimin pesen ikan saba yang di grill guys. Karena tadi ikannya masih hidup, jadi ini tuh ikannya seger banget. Jadi ikannya tuh punya cita rasa yang umami guys. Kematangan ngegrill ikannya juga pas, jadi ikannya tuh nggak keras, malahan lembut dan rasa dagingnya manis guys. Terus ini Mimin pesen spicy fish stew rockfish. Nah ini tuh sup ikan pedas yang biasanya dimakan pas dingin ataupun pas kalian mabok. Dan rockfish itu ya sejenis ikan kerapu gitu loh guys. Tapi karena ini dimasaknya dari hidup, jadi rasanya tuh beda guys, lebih mantep. Nah ini sperma ikannya guys. Geli juga ya lihat bentukannya. Jadi kayak lihat otak sapi di nasi padang. Tapi yang ini lebih kecil-kecil dan lebih bikin geli. Rasanya biasa aja sih, nggak ada yang spesial. Dan setiap makan di Korea, Mimin tuh selalu minum cash beer guys. Gila ya, emang bir ini tuh mantep banget. Enteng, gurih banget. Pokoknya kalau ke Korea wajib banget mampir ke Nakwon Fish Market. Masih jadi misteri di mana sih pusat bebek Purnama yang banyak cabangnya itu. Katanya sih yang bebek Purnama di Dinoyo ini asli Purnama dan gak buka cabang dimanapun. Nah lo gimana sih? Tapi Mimin setuju sih kalau ini bebek goreng terenak di Surabaya. Yang jual ya udah pasti Madura dong. Pokoknya bebek kalau udah di tangan orang Madura langsung jadi enak. Mimin pesen paha bebek dan makannya pakai sambal merah khas bebek Purnama Dinoyo. Bumbu hitam, serundeng dan sambalnya ini perpaduan yang maut guys. Bebeknya super empuk, gurih dan ukuran bebeknya abnormal alias gede-gede. Kalau di Purnama yang lain Mimin yakin pasti gak segede ini bebeknya. Nah ajaibnya tangan Madura tuh bikin bebeknya gak bau perengus sama sekali. Bahkan sampai kulit yang banyak lemaknya kayak gini gak bau loh. Jadi gimana, Purnama yang asli beneran yang ini kan? Tapi yang jelas bebek Dinoyo ini enak pol. Mimin cowok masakin babi dong. Langsung Mimin cowok ke Ranch Market cari babi dan ini nemu kakinya guys. Emang mau masak apa? Kaki babi bumbu kecap. Karena kecap cap sawinya nggak ada, cap benteng aja lah. Dan kunci kelezatan kaki babi bumbu kecap tuh ya di bubuk ngohyong ini. Terus masih Mimin tambahin pekak, kayu manis, cengkeh dan bawang putih utuh. Masukin semua bareng bubuk ngohyong tadi. Nah ini kaki babinya fresh banget, langsung cemplungin. Nah setelah itu langsung dikecapin ya guys. Jangan pakai bango, ABC apalagi sedap. Setelah dikecapin jangan lupa digaremin sama dikasih micin. Nah ini karena nggak pakai presto, ngerebusnya tuh sampai 4 jam. Babi. Wah, babi kecap. Setelah nunggu kurang lebih 4 jam, akhirnya mateng. Wih, ini aroma rempah ngohyongnya harum banget. Dan ini kaki babinya bener-bener full kolagen sampai kelumur-kelumur. Teksturnya empuk dan slurpy guys. Paling bener makannya pakai nasi panas yang baru mateng dari Mejico. Mulai hari ini Mimin cewek nobatin Mimin cowok jadi ahli babi. Tuh lihat kulit kaki babinya sampai ngelewer-ngelewer. Cita rasanya manis, gurih, berempah, tapi nggak over sweet. Cus lah guys, rikup di rumah. Makan batagor di sini tuh penuh perjuangan guys. Katanya dine-in-nya penuh, suruh waiting list. Jadi penasaran seenak apa sih batagor Kingsley ini sampai sebanyak ini yang nungguin buat makan batagor doang. Untung tempatnya tuh banyak oleh-oleh khas Bandung juga, jadi bisa sambil lihat-lihat dan beli. Dan gak kerasa ya akhirnya pesanan Mimin datang semua guys. Tuh ukuran batagornya gede juga ya. Katanya kalau udah ke Bandung kayak ada yang kurang kalau gak makan batagor Kingsley. Dan bener aja dong, ternyata enak banget batagornya. Keras dan chewy di dalam, tahunya lembut dan berasa banget ikannya. Fix ini Mimin nobatin jadi batagor terenak di Bandung. Terus Mimin pastinya pesen bakso tahu atau siomainya ini nih. Diracik dulu pakai saus sambelnya Kingsley. Pantes aja orang-orang rela nungguin. Emang enak banget batagor dan siomainya. Selain batagor dan siomay, ternyata banyak banget menu masakan lain yang gak terduga-duga guys. Kayak lomi ini nih, kuahnya kental dan manis. Terus ada pukis yang gendut-gendut guys. Ini tuh masih anget. Yang hitam ini varian coklat ya. Coklatnya meleleh dan empuk banget pukisnya. Buttery juga. Minumnya es durian. Ini tuh bener-bener full pakai daging durian asli yang legit banget. Mau nge-es di sini juga ada loh guys, es tele. Seger pisan, kurang lengkap apa coba kalau mau bawa batagornya buat oleh-oleh juga bisa. Please kalau ke Bandung wajib samperin batagor Kingsley. Oh my god, ini tuh burgernya tebel banget guys. Wow. Beneran
beneran gak muat dong di mulut Mimin, padahal udah mangap banget. Kalian harus tahu tempat ini sih, Spill and Bite. Katanya ini tuh tahta tertinggi fried chicken di Indonesia. Tempatnya serba biru dan ternyata yang kesini gak cuma demi ayamnya, tapi tempatnya juga nyaman. Sayangnya Mimin gak pakai baju biru, karena kalau kalian pakai baju biru dan foto di sini bisa dapat diskon 10%. Ayamnya abnormal ya, gede banget, dan ini pakai bumbu Nashville. Oh, pantesan jadi tahta tertinggi. Kulitnya crispy dan dagingnya itu loh juicy banget. Cocok makan pakai nasi mereka yang pulen. Mimin belah ya, kalian lihat sendiri betapa juicy ayamnya. Jujur ini beda banget sih dari ayam-ayam fast food yang pernah Mimin cobain. Spill and Bites lebih enak. Bumbu Nashville-nya juga ternampol. Wajib cobain steker burgernya guys. Gak main-main ketebalan ayamnya, sampai harus semangat ekstra. Bahan-bahan kayak sayur, ayam, dan rotinya semuanya fresh banget dan pembuatannya higienis. Nah, uniknya di sini juga banyak aneka dessert loh. Yang biru ini namanya Spill Sour Sweet. Dalamnya ada krim yang lembut, rasanya asam-asam manis gitu. Oh iya, kalau makan di sini ada promo gratis makan seumur hidup. Syaratnya kalian ngajak 3 orang yang beli minimal paket ayam per orang. Langsung gratis deh 1 porsi fried chicken. Yuk buruan cobain. Ada foto booth juga loh di sini. Dapat durian termonster yang pernah Mimin temuin guys. Nah ini lokasinya pas di seberang stasiun Klender Baru, namanya Raja Es Dawet Durian. Hawanya lagi panas guys, cocok makan es dawet durian. Kami menjamin kebersihan kami kak, lalat dilarang masuk. Beneran loh, pas masuk ke sini gak ada lalat satupun. Wah berarti yang jual ini bersihan banget guys. Mimin suka nih yang kayak gini. Kalian lihat tuh es dawet duriannya bener-bener sebanyak itu guys porsinya. Tadi ada daging durian, terus ini dikasih krim, dan masih ditambahin buah durian 3 biji gede-gede guys. Mimin bingung ini mulainya dari mana guys, karena bener-bener sampai tumpah-tumpah. Mimin tuh paling suka es dawet durian yang teksturnya creamy kayak gini. Parah guys, ini enak banget. Definisi full durian, dapat durian kupas dan buah durian yang utuh guys, gede-gede. Manisnya pas banget, bukan manis yang bikin giung. Dan mereka tuh selalu mastiin ya kalau durian yang mereka pakai ini masak sempurna. Karena Mimin doyan banget sama durian, jadi Mimin pesen sop duriannya juga. Kalau yang ini bener-bener daging duriannya sebanyak itu dan ditaburin parutan keju yang melimpah. Wah, sop duriannya udah dateng tuh. Porsinya juga monster guys. Creamy, lembut, lumer banget guys. No gimmick ya, ini tuh porsinya bener-bener jumbo. Daging buah duriannya tebel, premium banget. Mimin kasih nilai 10/10. Wah, ternyata mereka juga jual pisang goreng guys. Pisang gorengnya digoreng dadakan, dikasih topping keju dan coklat melimpah. Kenapa enak-enak semua ya jajan di sini? Ini apukat kocok dan durian kocoknya juga full banget. Cus buruan deh samperin, siapa tahu jadi langganannya. Karena di sini tuh banyak hadiah yang akan diundi di bulan September. Yes. Bisa-bisanya Hard Rock Cafe sekarang jualan burger geprek guys. Sebel banget lagi burgernya. Mimin sampai susah banget itu makannya. Burgernya ukuran monster. Ayo ngaku siapa yang belum pernah masuk Hard Rock Cafe. Mimin juga penasaran, yuk kita masuk ke dalam. Dulu bisanya cuma foto-foto doang di tulisan Hard Rock yang ini. Dan ternyata kesampaian juga guys. Lihat dalamnya Hard Rock Cafe. Keren banget, rock and roll. Pas kesini ada menu spicy chicken geprek burger. Ternyata menu ini tuh dalam rangka Hard Rock World Burger Tour. Jadi Hard Rock seluruh dunia ngadain kompetisi bikin menu burger tapi dengan cita rasa lokal khas negara tersebut. Nah Hard Rock Indonesia di Bali ini bikin spicy chicken geprek burger ini nih guys. Nah ini dikasih sambal ijo aiolinya dulu ya. Mimin gak expect burgernya yang datang segiant ini guys. Sambal ijonya udah dimodif gitu guys, jadi rasanya internasional tapi tetap melokal. Crispy chickennya juicy, tebel, crispy. Terus keju cheddarnya ini melimpah banget guys, sampai meleleh-meleleh. Dan rasa pedesnya tuh main. Bule-bule di Bali pasti pada seneng deh. Guys, kita bisa buat burger chicken geprek ala Indonesia ini menang loh di kompetisi Hard Rock World Burger Tour. Caranya beli burger chicken geprek sebanyak-banyaknya dan buat burger chicken geprek asli Indonesia mendunia. Bonusnya sambil nikmatin serunya vibes Hard Rock Cafe di Bali. Yuk guys, cobain juga. Ini tuh leker pinggir jalan yang lagi happening banget guys. Tuh namanya leker Magnus. Harus sabar-sabar ngantri mah kalau di sini. Antriannya banyak. Mimin nyamperin pas baru buka. Kita lagi ngadon. Tuh ini bikinnya dadakan ya guys. Dan toppingnya tuh banyak banget. Kurang lebih sekitar 100 toppingan. Mimin sampai bingung loh pilih topping apa. Dan meskipun kaki limaan, tapi topping yang mereka pakai ini premium ya guys. Dan mereka tuh masaknya bersih banget, sangat tidak perindapan. Meskipun antriannya banyak, tapi nunggunya nggak lama. Minimal 5 leker bang. Harganya juga murah meriah. Mulai dari 4.000. Lama murahnya. Masih panas ini guys. Mereka jual topping manis dan juga savory. Ini yang original. Dengar sendiri ya betapa renyahnya. Yang ini isi pisang guys. Gak cuma
cuman renyah doang, tapi dia tuh kalau ngisi topping generous. Pisangnya. Jujur ini lebih enak daripada yang di Semarang, plus penjualnya juga nggak jutek. Mimin nobatkan jadi leker terenak yang pernah Mimin cobain. Tisunya tuh tebel banget, tapi tetap renyah guys luarnya. Luar biasa guys. Ini flagshipnya telur, kornet, keju, dan sosis. Tebel banget. Yang asin ini juga wajib kalian cobain guys. Enak pol. Kayaknya nggak fair sih kalau cobain yang topping manis doang. Wow. Kalap dong Mimin. Ini yang smoke beef guys. Juslah samperin Leker Maknyus yang ada di Jalan Paus, Rawamangun, dan Jalan Penggilingan, Cakung. Di sini dikenal karena coklatnya yang dinobatin jadi coklat terenak di Jakarta. Sampai bikin bapak-bapak yang biasanya gak doyan dessert jadi langsung suka dessert. Siapa sih yang gak tahu kolega cafe ini? Semuanya pada rela-rela kesini demi dessert coklat. Tempatnya pun nyaman banget buat kumpul-kumpul bareng kolega. Selain dessert coklat, ternyata ada makanan beratnya kok. Telurnya pas dipecahin langsung lumer kayak gini guys. Ini tuh truffle dry ramen. Karena ada telurnya yang lumer, jadi tekstur dry ramennya tuh lebih creamy dan umami. Underrated banget sih. Ini termasuk dry ramen terenak yang pernah Mimin cobain di Jakarta. Dan wangi truffle-nya tuh pas, gak terlalu strong, enak banget. Toppingnya pakai teriyaki chicken, bahkan wagyu loh guys. Ini daging wagyunya gak main-main, bener-bener selembut itu pas dimakan. Mimin kasih nilai 10/10. Untuk dessert coklatnya, Mimin saranin pesen yang triple C. Basicnya coklat cookies yang masih anget, jadi coklatnya tuh meleleh ya guys. Terus panasnya cookies ketemu dinginnya ice cream gelato vanilla. Perpaduannya cocok banget di mulut. Yang ini signature dessert mereka guys, coklat pizza. Coklatnya meleleh dan ada topping marshmallow di atasnya. Jadi pas banget, ada pahit dari coklatnya dan manis dari marshmallownya. Kopi mereka ini juga spesial loh. Biji kopinya dari Gunung Dempo. Serius, ini tuh ngeblend banget sama macanya yang premium guys. Menurut Mimin, cafe ini tuh bener-bener komplit banget ya. Yang penasaran, cus cobain. Gaji udah ratusan juta, malah resign jualan tom yum. Dulu tuh mungkin kita kayak digabung udah triple digit kali berdua. Di mana-mana kan biasanya kayak suaminya yang resign, istrinya tetap kerja, atau istrinya yang resign, suaminya tetap kerja. Ini kita dua-duanya resign. Habis itu kamu mau usaha, aku siap support gitu. Namanya Ina Rasa Tom Yum dan Dimsum ya guys. Dagangannya laris manis. Nah, jualannya tuh di pasar modern Intermoda BSD guys. Semuanya udah pada tutup, tapi kalian tinggal masuk aja ke pintu nomor 5 karena kakaknya masih jualan walaupun pasarnya udah tutup. Nah, dari pintu 5 itu kita naik eskalator ya guys. Terus belok kanan dan langsung masuk ke area lapak. Nah, itu udah kelihatan orang jualan tom yum dan dimsum. Rame banget guys. Tapi jangan salah, meskipun kaki limaan, mereka tuh serius banget. Bahkan research dan developmentnya tuh sampai ke Chiang Mai, Thailand. Dan anehnya harganya tuh dibikin murah banget. Tujuannya supaya semua orang bisa ngerasain tom yum yang otentik. Best sellernya tuh tom yum yang kuah creamy guys. Ini Mimin pesen yang reguler 35.000 sebanyak ini. Terus topping seafoodnya tuh variatif. Kayaknya semua biota laut dicemplungin di sini deh. Kuahnya creamy, asem, enak banget. Untuk harga dan kualitas kayak gini, ini sih kemurahan guys. Terlalu enak. Kalau mau upgrade ke yang premium juga bisa. Isian seafoodnya lebih banyak. Sejauh Mimin cari tom yum, cuman di sini yang rasanya tuh bener-bener mirip kayak yang di Thailand guys. 10/10. Mereka ini juga terkenal sama dimsumnya guys. Tuh ada yang pakai keju mozzarella yang lumer. Mulai dari mayo sampai saus mentainya ini dibuat dari nol. Gak heran juga kalau dimsum mereka tuh ternyata dibeli sama resto-resto. Lihat aja tuh paunya, isinya tuh coklat yang lumer guys. Kurang baik apa coba, minumnya pun bisa refill sepuasnya. Pokoknya kalian wajib cobain.